Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruwanto Hadi, nomor mahasiswa 247011221P dari kelas 23 SI 01 konversi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang eh, materi kuliah dari Tata Kelola Teknologi Informasi yang berjudul Sumber Daya Tata Kelola Teknologi Informasi. Perkenalkan Ibu, saya di sini presentasi atas nama mandiri, dalam arti tidak berkelompok. Jadi di sini akan saya bahas presentasi dengan judul Sumber Daya Tata Kelola Teknologi Informasi. Apa itu tata kelola TI? Tata kelola TI merupakan proses dan struktur untuk memastikan teknologi informasi mendukung dan memperkuat tujuan dan strategi dari organisasi tersebut. Kemudian, apa pentingnya tata kelola teknologi informasi? Pentingnya tata kelola teknologi informasi ini adalah yang pertama, mengurangi resiko TI. Dalam arti, tata kelola TI membantu organisasi mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko terkait IT atau teknologi informasi. Kedua, pentingnya tata kelola TI adalah meningkatkan nilai bisnis dari TI. Artinya, tata kelola TI membantu mengoptimalkan pengeluaran TI dan memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai yang optimal dan menghindari pemborosan. Lalu pentingnya tata kelola TI yang ketiga adalah kepatuhan terhadap regulasi. Artinya, tata kelola TI memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan yang berlaku terkait pengelolaan data dan keamanan informasi sehingga menghindari sanksi dari masalah hukum. Komponen tata kelola TI. Ada beberapa komponen dalam tata kelola teknologi informasi. Yang pertama adalah strategi TI. Strategi TI ini adalah menetapkan arah dan tujuan TI yang selaras dengan tujuan bisnis, perusahaan, dan ini mencakup perencanaan jangka panjang dan pendek untuk penggunaan TI dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan penggunaan TI. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari potensi insiden atau kegagalan TI. Ketiga adalah kepatuhan, yaitu memastikan bahwa semua aktivitas TI mematuhi peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, dan standar industri yang berlaku. Selanjutnya ada pengukuran kinerja TI, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja TI untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan tercapai. Hal ini melibatkan penggunaan metrik dan indikator kinerja yang relevan. Selanjutnya adalah arsitektur TI, yaitu merancang dan mengelola kerangka kerja TI yang komprehensif, termasuk infrastruktur, aplikasi, dan data. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan TI yang terpadu, efisien, dan fleksibel. Lalu ada sumber daya TI, yaitu mengelola semua sumber daya TI termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, dan tenaga ahli. Sumber daya TI ini melibatkan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sumber daya teknologi informasi. Sumber daya dalam tata kelola teknologi informasi. Sumber daya dalam tata kelola TI ini adalah yang pertama manusia atau human resource. Yang terlibat dalam arti yang terlibat di human resource ini adalah tim IT sendiri, manajer, pemangku kepentingan, serta user. Lalu sumber daya berikutnya adalah infrastruktur TI,
meliputi server, jaringan data center, maupun perangkat keras. Sumber daya dalam tata kelola TI yang selanjutnya adalah aplikasi dan sistem informasi, yaitu meliputi IRP, CRM, maupun software internal. Selanjutnya adalah informasi dan data, yaitu aset data organisasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu sumber daya berikutnya adalah proses dan kebijakan berupa SOP atau standar operasional prosedur, framework, lalu ada standar keamanan. Bahasan selanjutnya adalah framework yang mendukung tata kelola teknologi informasi. Framework yang mendukung tata kelola teknologi informasi adalah COBIT, lalu ITIL, lalu ada ISO 38500. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology ini merupakan kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh ISAKA. Framework berikutnya adalah Information Technology Infrastructure Library, yakni kerangka kerja untuk mengelola layanan TI secara efektif di seluruh siklus hidup layanan. Lalu framework selanjutnya yang mendukung tata kelola TI adalah ISO atau IEC 38500, Government of IT for the Organization, yaitu standar internasional untuk tata kelola perusahaan teknologi informasi yang memberikan prinsip, definisi, dan model untuk membantu organisasi dalam mengelola evaluasi, mengarahkan, dan memantau penggunaan TI secara efektif dan efisien. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya TI yaitu adanya kurangnya SDM yang kompeten, dalam arti keahlian IT atau TI yang dibutuhkan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Sehingga keterampilan yang relevan dengan teknologi terbaru mungkin sulit ditemukan yang menyebabkan kekurangan tenaga ahli di bidang ini. Tantangan berikutnya adalah perubahan teknologi yang cepat, yakni industri TI berkembang pesat, maka perusahaan harus terus beradaptasi dengan teknologi baru, sehingga memerlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM, serta berkemampuan untuk mengintegrasikan teknologi baru tersebut dengan sistem yang sudah ada. Tantangan selanjutnya adalah ketergantungan pada vendor, yakni perusahaan seringkali bergantung pada vendor pihak ketiga untuk solusi TI tertentu. Hal ini dapat menciptakan risiko jika vendor mengalami masalah atau jika solusi yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tantangan selanjutnya adalah risiko keamanan cyber. Perlindungan data dan sistem TI dari serangan cyber adalah prioritas utama, sehingga perusahaan harus memiliki sistem keamanan yang kuat dan terus memantau serta memperbaharui langkah-langkah keamanan untuk mencegah serangan cyber. Tantangan berikutnya adalah kesulitan dalam menyelaraskan TI dan strategi bisnis. TI harus menjadi bagian integrasi, TI harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Tantangannya adalah memastikan bahwa investasi TI tadi mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan dan bahwa TI dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Strategi pengelolaan sumber daya TI yang efektif. Ini pelatihan dan pengembangan SDM. Lalu ada investasi infrastruktur yang tepat. Lalu ada audit dan monitoring secara berkala. Dan juga dokumentasi proses yang jelas serta keterlibatan manajemen puncak, dalam artian manajemen yang terlibat secara langsung atau pimpinan.
Kesimpulannya dari tata kelola teknologi TI ini adalah yang pertama, tata kelola TI yang baik membutuhkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Lalu kesimpulan kedua, semua pihak harus berperan aktif untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu yang ketiga, framework tata kelola menjadi panduan penting dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi. Demikianlah presentasi dari saya mengenai sumber daya tata kelola teknologi informasi. Presentasi ini saya lakukan dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi yang diampu oleh Ibu Dona Prania, Sarjana Komputer Magister Teknologi Informasi. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga hal ini bisa memenuhi tugas saya dalam mata kuliah tersebut. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.